Ya, baik, kita kembali lagi ke Sabda Ilmu Channel ya. Pada kesempatan kali ini, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep integrasi nasional ya. Di Sabda Ilmu Channel mungkin ini materi cukup agak ringan ya. Mudah-mudahan bisa juga menambah nanti wawasan dari teman-teman semua, sahabat ilmu. Untuk yang pertama yaitu tentang pengertiannya dulu ya. Apa itu dari integrasi nasional ya? Menurut KBBI, integrasi memiliki arti pembauran atau peleburan menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Sedangkan arti dari kata nasional yaitu bangsa ya. Jadi secara umum integrasi nasional adalah proses persatuan wilayah yang di dalamnya terdapat sebuah perbedaan ya. Jadi proses persatuan dari masyarakat yang majemuk seperti itu. Kemudian konsep integrasi nasional ya. Jadi untuk konsepnya sendiri di sini ada dua, yaitu secara vertikal dan secara horizontal. Secara vertikal konsepnya yaitu mencakup bagaimana mempersatukan antara rakyat dengan pemerintah yang hubungannya terintegral secara vertikal. Konsep ini juga mencakup bagaimana menyatukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi kalau secara vertikal yaitu dari antara pemerintah dan rakyatnya, maupun antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sedangkan jika konsep integrasi nasional secara horizontal mencakup bagaimana menyatukan rakyat Indonesia yang tingkat kemajemukannya tinggi ya, atau secara umum dalam masyarakat itu sendiri ya. Contohnya bagaimana membangun identitas kebangsaan yang sama, meski masyarakat memiliki jati diri, golongan, agama, etnis, dan lain-lain yang berbeda. Ya, jadi kesimpulannya untuk yang vertikal ini antara rakyat dan pemerintah, kalau horizontal ini mempersatukan budaya yang ada dalam masyarakat yang majemuk itu sendiri. Oke, untuk syarat-syarat integrasi nasional, yang pertama yaitu anggota masyarakat merasa kalau mereka bisa dan berhasil mengisi kebutuhan masing-masing orang. Yang kedua, terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Yang ketiga, norma-norma dan nilai itu dijadikan aturan pasti dalam melakukan integrasi nasional. Kemudian faktor-faktor pembentuk integrasi nasional ya teman-teman. Jadi ada beberapa faktor ini yang mendukung atau membuat integrasi nasional ini cukup bisa dilaksanakan ya. Yang pertama yaitu perasaan senasib dan seperjuangan atau sepenanggungan. Yang kedua, keinginan untuk bersatu. Ketiga, rasa cinta kepada tanah air NKRI, wujud ideologi nasional. Yang kelima, budaya gotong royong yang merupakan budaya asli bangsa Indonesia, dan antisipasi ancaman asing ya. Sehingga adanya ancaman asing ini membuat bangsa Indonesia lebih mudah untuk bersatu melawan ancaman asing tersebut. Selanjutnya, faktor-faktor yang menghambat terjadinya integrasi nasional atau faktor yang juga menjadi tantangan dalam proses integrasi nasional. Yang pertama, masyarakat Indonesia yang beragam atau majemuk. Seperti kita ketahui, Indonesia masyarakatnya sangat-sangat beragam ya, dari Sabang sampai Merauke. Kemudian wilayah Indonesia yang cukup luas dan terpisah oleh beberapa pulau-pulau besar ya. Itu juga menjadi tantangan baik dari luasnya dan juga dari geografisnya sendiri. Kemudian juga yang ketiga, kuatnya paham etnosentrisme. Etnosentrisme ini merupakan paham yang menjunjung tinggi atau mengagungkan kebudayaannya sendiri ya. Ya, ini juga cukup berbahaya jika terlalu kuat paham etnosentrisme ini, bisa menghambat integrasi nasional ya. Yang keempat, ini tidak meratanya pembangunan. Ini juga menjadi salah satu penghambat dari integrasi nasional. Yang kelima, budaya asli mulai tergerus ya. Seperti kita ketahui, untuk di era globalisasi seperti ini, era modernisasi dan globalisasi yang teknologi informasi sangat cepat ya, ini juga cukup menjadi tantangan tersendiri ya, karena budaya-budaya asli dari bangsa Indonesia bisa mulai tergerus ya. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus lebih selektif ya dalam memilih budaya. Selanjutnya yaitu perbedaan integrasi nasional secara politis dan antropologis ya. Ini sebagai gambaran saja. Yang pertama, secara politis, integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok sosial atau kelompok budaya
ke dalam satu kesatuan wilayah nasional yang membentuk sebuah identitas nasional. Nah, ini. Kemudian dari sudut pandang antropologi sendiri adalah sebuah proses penyesuaian ya, dengan unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga akan mencapai suatu keselarasan fungsi yang ada dalam hidup masyarakat. Ya, jadi untuk secara integrasi secara politik ini merupakan penyatuan berbagai kelompok sosial ya ke dalam satu kesatuan wilayah nasional ya. Nah, itu kalau secara politis. Kalau antropologisnya yaitu penyesuaian, atau kalau kita lebih gampangnya kalau saya menyebutnya itu kalau dalam masyarakat itu adalah sikap toleransi ya, di mana bumi itu dipijak, situlah langit dijunjung. Nah, istilah seperti itu, dimanapun kita tempatnya berada kita harus menyesuaikan, menghargai dengan adat istiadat daerah setempat. Nah, lebih seperti itu ya. Jadi itu perbedaan antara politis. Kalau politis menyatukan, kalau antropologis lebih kepada penyesuaian ya. Itu. Oke, mungkin cukup demikian ya materi tentang integrasi nasional ini secara umum, dari konsepnya dan dari pengertiannya, juga dari faktor penghambatan juga faktor pendukungnya seperti apa. Mudah-mudahan video ini cukup membantu teman-teman menambah pengalaman dan wawasan teman-teman ya dalam nanti menghadapi soal-soal dari tes wawasan kebangsaan. Oke, jangan lupa tetap subscribe, like, and share ya dimanapun kalian berada. Jaga kesehatan dan sampai jumpa.